Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Zulkarnain, NPM 20010111004, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pemakaian Huruf dan Kata, yang mana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Jurnal saya di sini memiliki abstrak yang mana berisi bahasa Indonesia yang memiliki alfabet dan cara membaca setiap ejaannya sehingga dapat dijadikan panduan untuk menulis artikel, jurnal, kalimat, dan kata ataupun yang lainnya. Bab pertama, pendahuluan, di sini memiliki latar belakang masalah. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat pokok. Pelajaran bahasa Indonesia diajarkan kepada murid berdasarkan kurikulum yang berlaku. Salah satu tujuan pokoknya adalah murid mampu dan terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tidak hanya itu, keterampilan berbahasa itu tidak saja meliputi satu aspek. Dalam proses pemerolehan dan penggunaannya, keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan. Bahasa Indonesia mencakup sejumlah unsur-unsur bahasa. Salah satunya adalah mengenai ejaan yang menyakup macam-macam huruf, berbagai kata, dan aneka tanda baca. Dalam jurnal saya membahas dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemakaian huruf pada bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan yang kedua, bagaimana pemakaian kata pada bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pada bab pertama, pemakaian huruf. Di sini pemakaian huruf ada beberapa, yaitu yang pertama huruf abjad. Huruf abjad ialah huruf ABC, yaitu A sampai Z, yang mana memiliki 26 huruf. Yang kedua huruf konsonan, huruf diftok, gabungan huruf konsonan, huruf kapital. Dan di sini huruf kapital dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata atau ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan serta sebagainya. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan atau jabatan. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam sebuah tulisan. Bahkan huruf miring juga di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, dan sebagainya. Selanjutnya penulisan kata. Penulisan kata di sini ada kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan kata. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan dibagi menjadi kata imbuhan, dan imbuhan pun dibagi lagi menjadi imbuhan yang dirangkaikan dengan tanda hubung. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, maka awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran, dan jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya, gabungan kata. Gabungan kata di sini ada unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk dan ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Suku kata, yaitu pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan dengan cara yang pertama, jika di tengah kata ada huruf vokal berurutan,
pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf tersebut. Dan yang kedua, jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antaranya dua huruf vokal, pemanggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Selanjutnya, fakta depan. Kata depan, yaitu di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata. Selanjutnya adalah partikel. Partikel seperti partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Selanjutnya, singkatan atau akronim. Singkatan ialah berupa bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan tersebut. Singkatan nama resmi lembaga, ketatanegaraan, badan, atau organisasi. Seperti PBB yang artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau WHO yang artinya World Health Organization. Singkatan kata berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Singkatan kata yang terdiri atas dua huruf, maka masing-masing diikuti oleh tanda titik juga. Akronim. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan tanda titik. Selanjutnya, dan akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Baik, bab terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari jurnal ini ialah ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf vokal, huruf konsonan, huruf diptok, dan gabungan huruf-huruf konsonan dalam EYD. Tidak hanya itu, dalam EYD juga terdapat aturan-aturan untuk dapat disebut ejaan yang sempurna, yakni pemenggalan kata pada kata dasar, penulisan huruf, dan juga huruf tebal, huruf miring, dan sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah presentasi saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.